Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Stefani Gunawan, mahasiswa Agribisnis Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing sedikit mengenai pengalaman dan pelajaran yang saya dapat selama kegiatan Pekan Penghayatan Dhamma atau PPD KMB Dharma Wira pada bulan November lalu. Topik yang paling menarik minat saya dan akan saya bawakan kali ini adalah LGBTQ+, a Buddhism Perspective, atau sudut pandang agama Buddha terhadap LGBTQ+. Saat PPD, topik ini dibawakan oleh Ko Rahka dengan materi yang sangat insightful dan akan saya review sedikit di video kali ini. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak bedanya seks dan gender? Menurut Ko Rahka, dan tentunya saya sependapat, seks adalah jenis kelamin bawaan seseorang ketika lahir, sementara gender adalah bagaimana kita mendefinisikan diri kita sendiri terkait dengan identitas gender kita. Dan biasanya identitas gender itu bersifat dinamis. Nah, yang kali ini akan saya bahas lebih dalam adalah terkait dengan gender. Sebelum berlanjut ke bahasan yang lebih dalam, LGBTQ+ merupakan akronim dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan beberapa sebutan untuk identitas gender lainnya. Dalam suatu gatha, Sang Buddha pernah menjelaskan bahwa semua orang memiliki kesetaraan dan kesempatan yang sama, terutama dalam pencapaian tingkat spiritual. That means, apapun gender kita tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai arahat atau tingkat kesucian lainnya. Karena jika kita melihat lebih dalam lagi, sesungguhnya kita ini sama-sama manusia dan sama-sama menderita. Kemudian menurut Ajahn Brahm, seorang biku dari London, United Kingdom, you can be gay and you can also practicing Buddhism. I'm not a monk that make Buddhism sweet to the Western world. Jadi bahkan Ajahn Brahm menyatakan bahwa dia bukan biku yang memaksa agar agama Buddha masuk ke budaya Barat. The real and the most traditional Buddhism was so compassionate, kind, and tolerant. Ajaran Buddha yang sesungguhnya adalah penuh dengan kasih sayang, kebaikan, dan toleransi. Buddhism never control marriage. A job of religion in Buddhism is how can Buddhism support it to be happier marriage. Jadi, agama Buddha tidak pernah mengontrol kamu menikah dengan siapa, apakah dengan sesama gay atau lainnya, tapi peran agama Buddha di sini adalah bagaimana agama bisa menuntun pernikahan itu agar menjadi pernikahan yang bahagia. Kemudian ada lagi pendapat dari Thich Nhat Hanh, seorang biku dari Vietnam. The spirit of Buddhism is inclusiveness atau merangkul semuanya. Jika kamu terlahir sebagai gay, kita tetap punya dasar keberadaan yang sama sebagai manusia. We are different, but we share the same ground of being, kata beliau. Kalau kita diciptakan sebagai bebek, maka jadilah kita bebek, dan kita harus menerimanya. Kalau kita diciptakan sebagai lesbian atau berorientasi sebagai lesbian, dan be a lesbian, maka jadilah seorang lesbian. Apabila kita melihat lebih jauh ke alam, kita akan melihat diri kita dengan sebagaimana adanya. Dengan begitu, kita akan lebih mampu memaknai dasar keberadaan kita atau ground of being dan menemukan kedamaian kita masing-masing. Kurang lebih seperti itu kata beliau. Jadi, kesimpulan yang bisa ditarik adalah dalam pandangan agama Buddha yang mengajarkan cinta kasih universal, kebaikan, dan toleransi, orientasi gender bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan, karena pada akhirnya kita adalah manusia yang sama-sama menderita dan berjuang menuju pembebasan terlepas dari apapun orientasi gender kita. Kiranya sekian video dari saya. Saya berharap video ini dapat memberikan pandangan baru dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyebutan. Spirit love more. Terima kasih. Namo Buddhaya.